Oke, seperti biasa chapter bonus untuk novel Heavenly Demon. Setelah mendekat, akhirnya Giro juga Kaiden pun melihat dengan jelas jika tumpukan mayat yang ada di hadapannya yang kurang lebih berjumlah puluhan ribu merupakan mayat orc. Ya, hanya beberapa mayat manusia yang terlihat, sedangkan sisanya semuanya adalah mayat milik bangsa orc. Giro pun kembali menangis karena teringat akan tindakan bodohnya terdahulu. Jika saja ia lebih sabar menunggu bala bantuan, maka beberapa nyawa orang pasti akan terselamatkan. Ia pun bertanya kepada Kaiden, "Kaiden, sebenarnya orang seperti apa Roman Dimitri itu?" Dan Kaiden pun menjawab, ia adalah sosok yang jelas dan juga tegas, di mana ia merupakan sosok yang akan diikuti oleh Luna di masa depan nanti. Di sisi lain, pertarungan akhirnya telah usai. Akan tetapi, Roman memerintahkan Chris untuk menyapu dan membunuh para orc tersisa yang telah melarikan diri. Alasannya agar kekacauan serupa tidak terjadi di masa depan, yaitu orc yang membalas dendam. Ya, walaupun tindakan Geraksar untuk menyelamatkan kaumnya, tapi dari sudut pandang lain, yaitu para korban yang telah dimangsa atau diburu oleh bangsa orc, mereka merupakan sosok yang kejam. Jadi untuk menghilangkan rasa trauma dari para korban, maka seluruh bangsa orc harus dibinasakan. Setelah memberikan perintah kepada Chris, seorang utusan dari suku elf yang bernama Tersa pun memberikan ucapan terima kasih kepada Roman yang merupakan dermawan mereka. Jika saja Roman tidak datang, mungkin bangsa atau suku elf juga telah dihancurkan. Tersa juga sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini sudah mereka ketahui karena mendapat bisikan dari pohon dunia. Intinya akan ada manusia yang menyelamatkan mereka. Tapi permasalahan Geraksar yang mendapatkan kekuatan iblis itu tidak diramalkan. Oleh sebab itulah Ratu Elf meminta bertemu dengan Roman untuk mendiskusikan beberapa hal. Dan karena bangsa Elf ini bukan bawahan dari Roman, mau tidak mau ia pun menyetujuinya karena ada beberapa hal juga yang ingin diketahui oleh Roman. Beberapa saat kemudian, akhirnya Roman pun bertemu dengan Ratu Elf. Perbincangan pun terjadi. Sang ratu bertanya, "Roman, apakah kau tahu tentang alam iblis?" Roman pun menjawab, "Ya, aku pernah membacanya." Dan ternyata saat ini alam iblis sudah terhubung dengan benua Salamander, sebuah retakan tercipta beberapa ratus tahun yang lalu. Dan semakin lama retakan tersebut semakin membesar. Ada kemungkinan invasi dari alam iblis ke benua Salamander akan terwujud. Dan tentunya itu juga berkaitan dengan kemunculan Alexander yang merupakan Kim Paksun dari dunia murim. Roman juga sempat berpikir apakah kemunculannya ke benua Salamander seperti Kim Paksun merupakan kebetulan atau sesuatu yang sudah diramalkan. Sayangnya Roman masih belum mengetahui jawabannya. Tapi yang pasti Alexander telah bersekongkol dengan iblis, dan itulah alasan kenapa dirinya bisa memiliki kekuatan misterius yang mana sekarang di saat gencatan senjata sedang berlangsung dan bahkan saat Roman melakukan penyerangan di perbatasan Kronos tapi tidak ada tindakan, itu menjelaskan bahwa Alexander sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Oleh sebab itulah sang ratu meminta Roman untuk menyelamatkan dunia atau setidaknya menghentikan apa yang akan dilakukan oleh para iblis dan juga Alexander.
Tapi Roman tidak bisa berjanji. Walau begitu, jika sesuatu akan menghalangi jalannya, maka itu akan menjadi urusannya juga. Dan tentunya tindakan Alexander dan para iblis akan menghalangi jalannya untuk mencapai puncak. Setelah pertemuannya dengan Ratu Elf, Tersha pun menyampaikan bahwa sang ratu memberinya sebuah hadiah, yaitu untuk berbicara dengan pohon dunia. Ya, walaupun sebenarnya pohon dunia hanya boleh disentuh atau ditemui oleh ratu, tapi karena Roman merupakan dermawan yang telah menyelamatkan bangsa elf, itu menjadi pengecualian. Setelahnya, Roman pun dibawa ke hadapan pohon dunia. Pohon tersebut terlihat sedikit kering, seperti apa yang telah ia dengarkan bahwa pohon dunia sedang sekarat. Dan itu semua terjadi saat celah antara alam iblis dan benua salamander tercipta. Retakan tersebut membekukan benua Arkadia. Roman pun perlahan menyentuh pohon iblis. Awalnya tidak terjadi sesuatu, tapi setelahnya api yang ada di dalam tubuh Roman menyala dan bahkan langsung melahapnya. Tersha yang menyaksikan hal tersebut perlahan ingin mendekat, tapi sayangnya nyala atau panas api tersebut tidak bisa ia tahan. Tapi anehnya, walaupun api tersebut sangat besar, baik itu Roman dan juga pohon dunia terlihat normal, seperti tidak terjadi sesuatu. Dan keajaiban perlahan muncul karena pohon dunia yang awalnya beku mulai mencair. Tidak hanya itu, vitalitas pohon dunia juga perlahan membaik, seperti mendapatkan kembali warnanya, dan dataran di sekitarnya juga mulai mencair. Itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh bangsa elf, karena mereka telah melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan pohon dunia, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Di sisi lain, entah bagaimana kesadaran Roman Dimitri seperti dibawa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pertama, ia dibawa ke tempat di mana ada Kaisar Alexander sedang berbincang dengan bawahannya yang berkaitan dengan pemberontakan Valhalla, dan nampaknya Kronos adalah yang memicu peperangan di Valhalla. Ya, Roman juga dibawa ke tempat di Valhalla yang bersiap untuk perang melawan kekaisaran mereka, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Duke of Veto melawan kekaisaran Valhalla. Ia juga dibawa tepat di mana tempat Isabel dan juga para pasukannya menghilang. Dari sana akhirnya Roman tahu jika kehilangan Isabel adalah sesuatu yang ia kehendaki sendiri, tapi nampaknya itu bertujuan untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi, yaitu mencegah rencana busuk yang direncanakan oleh Alexander dengan para iblis. Dan setelah beberapa saat, koneksi Roman dengan pohon dunia pun terputus. Ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengetahui apakah sesuatu yang ia lihat terjadi di masa lalu atau terjadi saat ini. Tapi yang jelas, seluruh kejadian adalah hal yang nyata. Dan saat Roman berbalik, alangkah terkejutnya karena seluruh bangsa elf beserta sang ratu sedang berlutut di hadapannya. Dan inilah yang terjadi beberapa saat yang lalu saat kesadaran Roman dibawa oleh pohon dunia. Saat pohon dunia terbakar karena api Roman, perlahan beberapa elf pun mendekat dan bertanya kepada Tersha apa yang sebenarnya terjadi. Dan Tersha menjawab, "Aku juga tidak tahu." Hingga pada akhirnya, karena nyala api milik Roman melelehkan wilayah sekitar, itu membuat hampir seluruh bangsa elf mendekat pohon dunia. Bahkan Ratu Elf juga hadir di sana. Lalu saat mengetahui atau menyadari kejadian tersebut, Ratu Elf pun sadar itu adalah api.
yang dimiliki oleh Roman, tapi entah bagaimana api tersebut melelehkan beku di benua Arkadia. Perlu kalian ingat, api tersebut didapatkan Roman saat membantu bangsa dwarf di pegunungan wilayah Dimitri, dan para bangsa dwarf juga pernah berkata jika batu atau api tersebut adalah sesuatu yang mungkin menjadi solusi untuk melelehkan benua Arkadia. Ratu yang pernah terhubung dengan pohon dunia dan melihat masa depan akhirnya sadar jika Roman kemungkinan besar adalah penyelamat, bukan hanya bangsa elf tapi seluruh benua. Oleh sebab itulah Ratu menyerukan jika seluruh bangsa elf harus setia juga mengikutinya. Itulah bagaimana seluruh bangsa elf akhirnya berada di bawah komando Roman. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.